karun. Untuk mendapatkan harta karun, kita harus menyelesaikan misi. Apakah kalian ingin menyelesaikan misinya? Bagus! Pada peta ini, kita diperintahkan untuk belajar materi grafik fungsi kuadrat. Pada lokasi pertama, kita akan belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Apakah kalian siap untuk ke lokasi yang pertama? Bagus! Pernahkah kalian melihat bangunan lengkung seperti ini? Atau jembatan seperti ini? Perhatikan bentuk lengkung pada kedua gambar. Bentuk seperti itu disebut parabola. Sebelumnya, kita pernah belajar bahwa garis lurus adalah grafik fungsi linear. Nah, saat ini kita akan belajar grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0. A merupakan koefisien dari variabel x kuadrat, B merupakan koefisien dari variabel x, dan C adalah konstanta. Contohnya, fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, berarti A sama dengan 5, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Contoh lainnya, fx sama dengan x kuadrat dikurangin x ditambah 3, berarti A sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan 3. Sekarang, coba kalian tentukan nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat berikut ini. Yeay, kalian sudah memahami bentuk umum persamaan kuadrat. Sekarang, kalian bisa lanjut ke lokasi berikutnya. Selamat datang di lokasi kedua. Bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu kan bentuk umum fungsi kuadrat? Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh A atau koefisien X kuadrat dan B koefisien X pada grafik fungsi kuadrat. Coba perhatikan kedua grafik fungsi kuadrat ini. Grafik pertama terbuka ke atas dan kanan grafik kedua terbuka ke bawah. Grafik pertama terjadi apabila nilai A itu lebih dari 0, sedangkan grafik kedua terjadi apabila nilai A kurang dari 0. Lalu untuk grafik yang ini, kira-kira fungsi kuadratnya yang A atau yang B? Lalu, apa yang akan terjadi ya jika nilai A semakin kecil atau semakin besar? Perhatikan dua grafik fungsi kuadrat berikut ini. Pada grafik hijau, perhatikan fungsi kuadratnya. Nilai A-nya adalah 0,5, sedangkan grafik biru nilai A-nya adalah 1. Lalu, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, sekarang bagaimana dengan pengaruh B terhadap grafik fungsi kuadrat? Misalnya, ada suatu grafik fungsi kuadrat yang berpotongan pada sumbu Y. Anggap sumbu Y tersebut membagi grafik menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Kita lihat daerah mana yang lebih dominan, daerah kanan atau daerah kiri. Maksudnya bagaimana ya? Perhatikan tiga grafik fungsi kuadrat di atas ini. Grafik pertama lebih dominan ke kanan, berarti nilai B-nya itu kurang dari 0. Sedangkan grafik kedua lebih dominan ke kiri, berarti nilai B-nya lebih dari 0. Sedangkan grafik ketiga, dia simetris terhadap sumbu Y, berarti nilai B-nya sama dengan 0. Menurut kalian, fungsi kuadrat ini grafiknya yang A atau yang B? Kalian sudah selesai nih di lokasi kedua. Saatnya ke lokasi yang ketiga. Selamat, kamu sudah mencapai lokasi terakhir, yaitu gunung berapi. Kalian masih ingat belum tujuan kalian datang ke sini? Nah, kita akan membahas dua hal, yaitu sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai C dan sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan diskriminan. Kita ingat-ingat dulu yuk, bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Tring. Jadi, nilai C ini adalah konstanta. Konstanta itu ternyata menentukan loh titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Maka dari itu, nilai C dibagi menjadi 3 sifat, yaitu saat C sama dengan 0, C lebih dari 0, dan C kurang dari 0.
Yang pertama yaitu C sama dengan 0. Grafik memotong sumbu Y di titik pusat 0,0. Contohnya yaitu pada grafik X kuadrat dikurangi 2X. Grafik ini memotong sumbu Y tepat di titik pusat 0,0. Selanjutnya yaitu C lebih dari 0. Grafik memotong tepat di sumbu Y positif. Seperti pada grafik X kuadrat dikurangi 3X ditambah 3, bisa dilihat bahwa nilai C adalah 3, maka grafik ini memotong sumbu Y di titik 0,3. Dan yang terakhir yaitu C kurang dari 0, maka pada kondisi ini grafik memotong di sumbu Y negatif. Contohnya pada grafik X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2, bisa dilihat bahwa nilai C sama dengan negatif 2, maka grafik ini memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2. Nah, sudah paham kan garis besarnya? Kalau sudah paham, coba kerjakan soal berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Diskriminan adalah suatu cara untuk menentukan berapa banyak solusi dari suatu persamaan kuadrat. Yang pertama, saat D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut akan menghasilkan dua akar yang sama atau akar kembar, sehingga grafiknya akan bersinggungan terhadap sumbu X. Contohnya pada persamaan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 9. Lalu langsung kita substitusi ke persamaan diskriminan, dan didapat nilai diskriminannya sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan kuadrat tersebut memiliki akar yang sama. Yang kedua yaitu saat D lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya memiliki dua akar nyata yang berlainan, sehingga grafik yang dihasilkan memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Contohnya yaitu pada persamaan X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 10, dan C sama dengan 16. Langsung kita substitusi ke persamaan diskriminan, dan nilai dari diskriminannya yaitu 36. Maka nilai diskriminan tersebut lebih dari 0. Karena diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar yang berlainan. Dan yang terakhir, saat D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat yang dihasilkan itu memiliki akar yang imajiner, sehingga grafik yang dihasilkan itu tidak bersinggungan ataupun memotong terhadap sumbu X. Contohnya yaitu 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Kita tahu bahwa A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Maka setelah dihitung nilai diskriminannya negatif 12, artinya diskriminannya kurang dari 0. Karena diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar yang imajiner. Apakah kamu sudah memahami materinya? Bagus! Yeay, selamat! Harta karun ini untuk kalian, karena kalian telah menyelesaikan semua misinya, yaitu mengetahui bentuk umum fungsi kuadrat dan memahami sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, C, dan diskriminan. Sampai jumpa pada video lainnya!